Ya, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini lewat ibadah malam melalui program Sabda dan Doa Malam di jemaat kita di Jemaat Karambe edisi Rabu 2 Agustus 2023. Karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita akan memulai ibadah malam pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, terlebih dahulu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam
membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pembacaan kita diambil dari kitab Markus pasal 4, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Markus pasal 4, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, atas kehidupan satu hari yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, secara khusus kami satu jemaat di Jemaat Karambe. Sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Di tengah-tengah kebersamaan bersama dengan keluarga kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami malam ini tertuju kepada firman kebenaran-Mu. Biarlah kekuatan daripada Roh Kudus memampukan kami dan memberikan hikmat kepada kami, agar benar-benar kami boleh memahami firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hai, kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita senantiasa selalu taat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan boleh menghidupinya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita ini, kitab Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34, diberi satu perenungan, tunaikan tugasmu. Sunduni tupasanan tengkomu, tunaikan tugasmu. Bapak Ibu yang kekasih, sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukuran bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini ternyata dapat tumbuh hingga 3 atau 4 meter atau 12 kaki ukurannya. Karena itu kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil, namun apabila ia ditaburkan, maka dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah
sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan orang beriman yang menggambarkan kebenaran Injil itu sendiri. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya diutus dan diberi tanggung jawab untuk menaburkan Injil kerajaan Allah melalui berbagai macam cara dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga dan berusaha meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan juga melalui perbuatan di dalam pekerjaan. Dan itu adalah salah satu cara menaburkan Injil kerajaan Allah. Namun Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tentu selalu ada tantangan, ada hambatan dalam mengangkat tugas menabur Injil. Namun perutusan kita menjadi pemberita Injil adalah kewajiban istimewa dan sesungguhnya dinikmati. Maka setiap orang percaya perlu memohon pada Allah, Sang pemilik tugas ini, untuk melindungi dan meneguhkan hidup mereka, karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil bisa tumbuh menjadi berkali lipat menyokong tugas penginjilan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita semua diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kita bisa baca di dalam kitab Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Semoga firman Tuhan ini senantiasa memberi penguatan kepada kita untuk senantiasa menghidupi firman dan menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian kita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil menyentrak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentrak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahyamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah cahyamu. Kirimlah berita Injil menyentrak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentrak yang terlelap.
Mari bersama-sama Bapak Ibu, Saudara-saudara kita satu di dalam doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Sekali lagi kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas napas kehidupan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami sekalian. Sampai pada malam hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu bersama dengan keluarga kami. Di satu hari yang Engkau kenankan bagi kami dalam berbagai tugas, aktivitas, rutinitas yang kami kerjakan setiap hari. Engkau telah menolong dan menyertai kami, sehingga segala sesuatunya yang kami kerjakan hari ini boleh terselesaikan dengan baik oleh karena kasih-Mu bagi kami. Demikian pekerjaan yang belum selesai Tuhan dan terus-menerus kami kerjakan setiap hari. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan memberkati kami semua, supaya melalui kegiatan pekerjaan yang Tuhan embankan bagi kami dan berikan kepada kami sekalian, boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita dan mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami, terlebih bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih malam hari ini kami boleh dimungkinkan berkumpul bersama dengan keluarga kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga. Teristimewa kami disapa dan dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Akan terus memberikan diri kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, di dalam memberitakan firman dimanapun kami berada. Berkati kami dan mampukan kami Tuhan, agar senantiasa boleh kami menjadi suluh, boleh menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir bersama dengan keluarga kami, menaikkan pujian dan syukur kami ya Bapa di surga. Memberkati segenap anggota jemaat yang berulang tahun, menikmati kasih karunia pertambahan umur yang Engkau berikan. Tambahkan sukacita mereka Tuhan. Juga yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah dan juga yang sementara berobat jalan. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah melalui resep yang diberikan, dokter yang menangani, keluarga yang mengurus dan mendampingi Engkau berkati, sehingga saudara-saudara kekasih kami yang sakit Tuhan, Engkau berkati sehingga hari-hari ke depan mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami saat ini. Yang berduka Engkau hiburkan, agar senantiasa menyandarkan segala kehidupan mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa untuk pembangunan gereja yang sementara dikerjakan pada hari ini. Kau memberkati para tukang, biarlah boleh bekerja dengan baik. Dan Engkau akan memberkati kami segenap anggota jemaat di Jemaat Karambe, agar kami senantiasa mempersatukan doa-doa kami dan harapan-harapan kami. Biarlah melalui pembangunan gedung gereja ini sementara dikerjakan dengan baik. Dan pada waktunya nanti Tuhan, gedung gereja ini akan berdiri megah dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa bagi kami semua sebagai rakyat Indonesia di dalam menyambut perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kami boleh melibatkan diri di dalam perayaan-perayaan ini. Secara khusus Tuhan, di dalam berbagai macam pertandingan-pertandingan yang dilakukan di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Secara khusus bagi anak-anak kami Tuhan di tingkat pendidikan, mereka boleh memberi diri terlibat di dalam berbagai lomba yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kiranya anak-anak kami ini semakin diberi semangat di dalam berlatih, secara khusus kegiatan ramben, kegiatan gerak jalan. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan yang terlibat di dalam memberi diri, di dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia dan diaken di Jemaat Karambe, di dalam masing-masing tugas dan pekerjaan kami. Tuhan pimpin dan peliharakan kami, secara khusus pelayanan yang kami lakukan di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan,
Kami senantiasa dimampukan dan kami boleh mampu mengangkat tugas pelayanan kami. Berdoa bagi Bapak Pendeta, pengerja gereja Tuhan yang Engkau pakai di jemaat ini. Di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah keluarga, Kau senantiasa menopang, menolong dan memberkati agar pelayanan di tempat ini boleh dikerjakan dengan baik. Demikian seluruh lansia yang ada di jemaat Karambe Tuhan Engkau berkati. Terima kasih atas umur panjang yang Engkau berikan bagi lansia. Dan mereka boleh menikmati kehidupan yang Tuhan senantiasa berikan melalui umur panjang. Segenap anggota jemaat Tuhan di dalam masing-masing pekerjaan, di dalam masing-masing pelayanan Engkau berkati. Apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, usahakan mendatangkan hasil yang baik, dipakai di tengah-tengah jemaat. Inilah doa syukur kami. Inilah harapan kami ya Bapa, permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa dikuatkan, diberikan kesehatan daripada Tuhan, melalui berkat-berkat daripadanya, senantiasa akan menolong kita, memberkati kita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah.